Oh, kalau ternyata naik lagi nggak dipermasalahkan. Selama Kan kadang abis cut kalau loss itu kan terbang nggak ada yang kalau tahu retail. sih, nggak ada yang tahu sih kalau hal itu. Makanya MI atau investor institusi perlu eh, dokumentasinya bagus, itunya kertas kerjanya. Jadi Oh, ya ketika dipermasalahkan ya ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. oh, kertas kerja ini fun fact sheet maksudnya? Bukan Oh beda. eh, valuasi segala macam, Oh analisa oke, kenapa sorry. beli saham ya. Mhm. Oh oke oke oke. Oke sih dari saya cukup sih. Bentar, saya lihat catatan dulu. Saya contek dulu. Oh iya, eh bentar. Oke, berarti menurut Mas nih, kita kan trader saham kan pasti udah beli saham, Hmm. betul kan? Dan kalau beli reksadana saham rasanya agak percuma karena isi saham juga. Ini menurut pendapat saya bisa benar bisa salah ya. Berarti opsi lainnya untuk mendiversifikasi kita bisa lempar ke reksadana obligasi atau RD pasar uang ya, yang lebih low risk ya. Iya betul. Salah satu untuk mengoptimalkan diversifikasi ya dengan cara membeli instrumen investasi yang beda aset kelas. Uh, Jadi kalau diversifikasinya sama-sama saham, apalagi satu sektor, BCA BRI itu kan punya polarasi yang positif kuat ya, uh, mendekati satu ya. Jadi diversifikasinya bisa dibilang percuma karena ketika satu saham di satu sektor, ketika satu sahamnya naik, biasanya saham yang lain di satu sektor naik. Jadi diversifikasi yang bagus itu diversifikasi antar di luar aset kelas. Jadi kalau kita mau diversifikasi saham, ya bagusnya eh, sektor yang berbeda, atau misalnya kita beli diversifikasi di saham di US, atau kita bisa beli aset kelas lain di fixed income fund maupun di money market fund sebagai diversifikasi. Oke, jadi nggak boleh yang jangan yang satu tipe ya kurang Iya, lebih agak iya, percuma pasarnya. jadinya diversifikasinya. Iya, karena kita beli saham, kita beli reksadana saham, marketnya lagi jelek ya ikut turun semua Iya, dua-duanya. iya. Sama aja kita jangan beli banking semua gitu kan. Oke, kita langsung tanya jawab aja Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik sih menurut saya. Eh ini gimana Mas untuk apa? Untuk vouchernya Mungkin mekanismenya? mungkin Q&A dulu, eh, 3 atau 5 pertanyaan, nanti di akhir sesi saya adain Oh, quiz kuis. kayak games gitu. Nanti saya share linknya di komen ya, nanti di pin Ah, aja. boleh, boleh, Nah, boleh. Nanti ada kuis teman-teman. ya. Lumayan 200. Tapi nanti ketentuannya partisipannya cuma dibatasin 50 orang kuisnya. Oh, nanti Terbatas. Jadi cepet-cepetan ya? cepet-cepetan aja. Ya, Oh, ini juga ngelatih eh, scalping teman-temannya juga. oke, oke. Nanti ya teman-teman di akhir ada kuis katanya. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mas. Ini pertanyaan saya juga sih sebenarnya. Dari Mas, bisa diklik ya ini. Mana? Oh, ini dari Mas Dikanio MR. Apakah trader institusi tertarik dengan saham IPO? Jika iya, kriterianya seperti apa? Nah, gimana tuh, Mas? Ya, kalau dari aset manajemen ya sebelumnya saya di dana pensiun beberapa MI asing juga beli sama IPO. Nah, ini juga saya terapkan juga di Semesta Asset Management. Jadi ketika ada IPO yang menarik, ya kita juga coba beli. Coba Nah, beli itu ikut ya IPO-nya atau di market, Mas? ikut IPO-nya. Oh, Jadi ya, kriterianya ya kurang lebih sama kayak saham reguler ya. Company-nya bagus, tata kelolanya bagus, valuasinya juga bagus, karena percuma kan perusahaannya bagus, valuasinya nggak bagus, kadang uh, return ada peribahasa, sometimes good companies become good investment, kadang bad companies become good investment kalau dibeli di harga yang wajar. hmm.
Jadi perusahaan seburuk apapun kalau valuasinya menarik, ya itu bisa jadi potensial upside ke depannya. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal valuasi ya. Ya. Apa namanya? Bener nggak sih ini tolong dikoreksi ya. Bener nggak sih salah satu faktor paling penting dari valuasi adalah forecasting, bukan Iya betul. bukan nilai yang saat ini terjadi gitu. Iya Betul. betul. Betul ya. Berarti forecasting. Apa yang dilihat forecasting itu, Mas? Baik, aja lihat dulu sektor sahamnya seperti apa ya, kita pelajarin. Terus konsistensi perusahaan dalam mencetak return itu juga menjadi indikator kita untuk menentukan forecasting. Jadi forecasting itu ngelihatnya juga dari basicnya dari historical juga. Kita tarik beberapa tahun terakhir, kira-kira dia konsisten perform, ya kita bisa proyeksiin ke depannya bisa perform. Tapi selama sektornya potensial dan masuk akal ya reasonnya. Oke. Jadi tergantung sektornya juga apa yang dilihat ya. Iya. Oke, next ini ada pertanyaan tapi kayak terkait syariah. Nggak baca ini. Cara dari Hatsune Ichika, ini suka Jepang. Cara MI mencari saham syariah yang oke di RDS ini apa ya? RDS syariah, reksadana saham syariah ya? Iya. Oke, mengingat 4 bank terbaik konvensional itu, iya konvensional non syariah itu gimana? Ya, berarti kan emang nggak bisa dibeli ya saham di luar syariah untuk reksadana syariah. Jadi mungkin bisa alternatifnya ya bank syariah terbesar. Kalau misalnya untuk misalnya mau beli banking ya belinya bank syariah karena diperbolehkannya bank syariah. Oke. Jadi ya tetap carinya perusahaan-perusahaan syariah sesuai regulasi. Iya, sesuai regulasi. Ini dari orang yang sama, cuma pertanyaannya menurut saya bagus sih. Saya mau bertanya, untuk alokasi instrumen trader institusi proporsinya gimana? Tadi kan Mas bilang kan investor institusi ada trading juga, itu alokasinya gimana? Kalau untuk reksadana saham karena kita dibatasin minimal 80% di equity, itu kan sekitar 20%-nya bisa fleksibel ya. Kalau kita percaya equity bakal bagus ya kita bisa maksimalin sampai mendekati 100. Tapi kalau kita nggak yakin dengan equity market ke depannya, mungkin kita bisa minimalin porsi equity-nya, tapi seminimal-minimalnya kan di 80 ya. Jadi mungkin porsi trading itu sekitar 20% bisa. Tapi tiap MI punya strategi yang beda-beda. Oke. Mas, saya ada satu pertanyaan. Jadi saya kemarin ada dengar ya. Ada dengar katanya kalau investor institusi itu nggak boleh punya saham yang naik ratusan persen di dalam portofolionya, bener nggak? Jadi kalau udah sentuh berapa ratus persen dia harus jual? Nggak ada sih peraturan gitu. Nggak ada aturan gitu ya? Jadi nggak ada. Iya bebas ya? Bebas. Oh, oke. Nah ini ada pertanyaan bagus nih, tapi buat awam ini bagus. Dari Pak Kresna, apakah return reksadana berpengaruh dengan nilai AUM atau aset under management? Return reksadana berpengaruh dengan nilai AUM. Mungkin maksudnya gini, apakah semakin besar AUM-nya semakin agresif atau tidak semakin agresif fund-nya atau enggak gitu? Karena semakin besar AUM kan otomatis saham pilihannya makin sedikit ya. Iya betul. Ya, ada benarnya juga. Ada kadang ketika dana kelolaan semakin besar, nah itu pilihan instrumen investasinya juga relatif terbatas karena saham-saham yang bisa dibeli dengan likuiditas yang cukup itu terbatas bagi di Indonesia. Jadi mungkin salah satunya itu mempengaruhi kinerja suatu reksadana. Tapi ada beberapa reksadana yang dana kelolaannya besar, itu yang saya tahu ada beberapa nama saham
yang small cap juga, tapi dengan porsi nggak banyak, misalnya cuma 0,5%. Oh, Jadi oke. untuk mencari alpanya, positif performance-nya dari situ untuk ngejar return. Oke, 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 oke. Jadi ya memang semakin besar semakin nggak fleksibel biasanya. Betul. Oke deh, oke, oke. Nah ini ada, saya sambil baca ya. Oh ini ada teknis terkait bond. Bagaimana untuk year to month YTM ya? Sekarang sudah 6,997. Apakah waktu year to maturity harusnya? Apakah Ya. waktunya beli bond sekarang atau nanti? Pertanyaan belum keluar di saya. Enggak, harus scroll. Oke. Bagaimana Oke ya. untuk yield to maturity Ya, kayaknya? ya. Kondisi saat ini ya, Iya. memang waktu terbaik untuk membeli obligasi adalah ketika inflasi berada di puncaknya dan tingkat suku bunga berada di puncaknya. Dan saya rasa saat waktu yang tepat sih untuk beli fixed income fund, baik itu obligasi maupun melalui reksadana pendapatan tetap. Oke. Baik lagi Ini karena pertanyaan. yang tadi, yang nomor 3, faktor ketiga, ketika kondisi ekonomi sedang melambat atau resesi, biasanya fixed income fund yang perform dibandingkan equity. Ya. Oke, ini terakhir Mas. Dari Koko Giovanni, apakah institusi investor punya preferensi transaksi dengan akun sekuritas tertentu? Nah ini menarik nih, karena kan contoh misalkan Semesta Aset, apakah transaksinya harus pakai Semesta Aset terus? Harus pakai Semesta Sekuritas terus? Oke. Nggak harus sih, karena kita ada penilaian list broker berdasarkan ada banyak indikatornya. Pertama fee, terus kualitas transaksi, terus ketepatan order atau kecepatan order, atau kualitas order misalnya untuk CD order. Nah itu menjadi penilaian kita mau banyak pakai broker apa. Dan tapi kalau MI sendiri dibatasi, satu broker tidak boleh melebihi dari 30%. Oh, 1 tahun. 30% Jadi dana kelolaannya. total transaksinya. Total transaksi. Iya, jadi kalau Oh, transaksi 1 tahun 1 T, satu broker maksimal 300 miliar. Jadi boleh di satu T transaksi, 1 T-nya di satu broker, itu nggak boleh. Dibikin juga sama OJK. Oke, ini ada pertanyaan follow up question dari Ibu Yuli tuh. Bukannya suku bunga sama inflasi berlawanan ya? Kok sama-sama di puncak? Nah itu. Suku bunga sama inflasi berlawanan. Biasanya ya ketika inflasi yang tinggi itu bakal direspon oleh bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga. Jadi biasanya kita arah. Tapi kan memang ada kondisi di mana inflasi sama suku bunga itu berbalik arah. Tapi umumnya sih searah ya, secara umum. Oke. Ini pertanyaannya bagus-bagus cuma santai ya Mas. Ini kita maksimal sampai jam 8 lah. Ini pertanyaan lagi dari Pak Sandi. Institusi kalau beli barang, apakah cari di market atau beli dari institusi lain? Oke. Biasanya sih sepengalaman saya 95% transaksi itu di regular market. Sisanya baru di pasar nego kalau ada block sale atau pembelian di IPO misalnya. Biasanya sih regular market yang kita nggak tahu tuh sellernya siapa. Oke, jadi tetap ngambilnya di reguler ya? Iya. Kalau MI sekarang pakai AI nggak sih Mas? Ini kita di luar topik ya. Mungkin kalau AI lebih ke kuantitatif analisis sih. Analisis data ya? Iya. Pakai statistik model segala macam.
kayak analisa teknikal itu kan stokastik itu kan ya statistik indikator juga kan.